Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan, NIM 200301501056, sekelas PJKRD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat pada mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Yang pertama adalah penyakit infeksi merupakan salah satu cabang dari penyakit yang dipelajari pada bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Pada bidang kulit, infeksi dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, seperti infeksi bakteri yang dikenal dengan pioderma, infeksi jamur yang dikenal sebagai dermatokosis disebabkan oleh virus dan dari parasit. Lanjut. Pioderma merupakan penyakit infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri penghasilan nanah, sehingga dalam pemeriksaan sering ditemukan efloresensi pustul atau krusta kuning kehijauan. Penyebab yang paling sering adalah Streptococcus, Haemolychus, dan Staphylococcus aureus. Dermatokosis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Kita lanjut, slide ketiga. Klasifikasi 1. Pioderma primer, infeksi yang mengenai kulit yang normal. Tabel 1. Jenis-jenis pioderma dan etiologinya. Strepon keduanya, impetigo contagiosa bullosa, folliculitis, furunkel, carbuncle, psicosis barbai, staphylococcus, scalded skin syndrome, impetigo crustosa, eczema, erysipelas contagious, cellulitis, absces multiple, kelenjar keringat. Kita lanjut, slide keempat. 2. Pioderma sekunder, infeksi pada kulit yang sudah ada penyakit kulit lain sebelumnya, sehingga dalam pioderma sekunder disebut impetigenisata, misal eczema vulgaris, impetigenisata, prurigo impetigenisata, varicella impetigenisata, hidradenitis suppurativa, intetrigo ulcus. Kita lanjut, slide kelima. Impetigo merupakan pioderma superficialis, di mana infeksi berbatas pada epidermis. Impetigo diklasifikasikan menjadi 3, yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorum. Kita lanjut, slide ke-6. Folikulitis, peradangan yang mengenai folikel rambut. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folikulitis dibagi menjadi 2 berdasarkan kedalaman infeksi, yaitu folikulitis superficialis dan folikulitis profunda. 1. Folikulitis superficialis dapat disebut juga sebagai box heart. Impetigo, kelainan kulit berupa papul eritem atau pustul berbentuk kubah yang di tengahnya terdapat rambut. 2. Folikulitis profunda, tempat predileksi di bibir atas dan dagu bilateral, kelainan kulit berupa papul eritem atau pustul disertai infiltrat subkutan yang dapat diraba.
Kita lanjut slide ke-7. Furunkel, perendangan yang mengenai furunkel rambut dan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya timbul pada daerah yang lembab dan limpatan seperti leher, wajah, aksila, dan bokong. Keluhan dapat berupa rasa nyeri dengan kelainan kulit berupa nodus eritem berbentuk kerucut dan terdapat pustul di bagian tengahnya yang bisa melunak menjadi abses yang berisi pus dan jaringan nekrotik. Kita lanjut slide ke-8. Ektima merupakan ulkus superficial dan tertutup krusta yang melekat di atasnya disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus. Pada umumnya mengenai usia anak-anak dengan predileksi tempat yang mudah terkena trauma seperti tungkai dan bokong. Kelainan kulit awalnya berupa vesikopustul yang pecah, akan tampak krustal tebal berwarna kuning yang bila diangkat tampak ulkus dangkal berbentuk cawang dengan tepi meninggi. Kita lanjut slide ke-9. Erysipelas merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Staphylococcus. Pada umumnya didahului oleh gejala konstitusi seperti demam, malase, dan didahului oleh trauma. Epidermis dan dermis merupakan lapisan kulit yang diserang. Kelainan kulit yang ditemukan berupa eritem berwarna merah cerah, berbatas tegas dengan tepi meninggi disertai tanda radang akut. Kita lanjut slide ke-10. Selulitis disebabkan oleh Streptococcus memiliki gejala konstitusi, predileksi, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang sama dengan erysipelas. Yang membedakan adalah gejala klinis eritem dengan infiltrat yang diinfus mencapai lapisan subkutan dan terabah keras saat dipalpasi. Abates fus terjadi karena infeksi yang terjadi sudah lebih ke dalaman dermis. Kita lanjut slide ke-11. Abses multiple kelenjar keringat. Infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kelainan kulit tampak berupa nodus erythematosa multiple yang tidak nyeri, berbentuk kubah yang dapat pecah. Predileksi pada tempat dengan banyak keringat umumnya ditemukan pada anak-anak. Kita lanjut slide ke-12. Hidradenitis, infeksi kelenjar apokrin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, umumnya mengenai anak dengan usia akil balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh trauma, mikrotrauma seperti pemakaian deodoran atau mencukur rambut aksila. Kita lanjut slide ke-13. Pemeriksaan penunjang pengambilan sediaan dapat diambil dari pus dan eksudat. Dari hasil sediaan akan tampak bakteri gram positif tersusun seperti rantai Streptococcus spp atau bergerombol X aureus atau kombinasi keduanya. 14. Slide ke-14. Tata laksana. Pilihan terapi utama topikal tetapi yang dapat diberikan pada penderita impetigo adalah mupirocin ointment 2% yang memiliki pH 5,5 mendekati pH kulit normal sebanyak 2 kali sehari selama 5 hari dengan membersihkan krustanya terlebih dahulu. Kita lanjut slide ke-15.
dermatomikosis merupakan infeksi jamur pada kulit. Kelompok jamur ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mikosis superficialis dan mikosis profunda. Kedua, mikosis superficial merupakan infeksi yang mengenai jaringan mati pada kulit, kuku, dan rambut. Sedangkan mikosis profunda adalah jamur yang dapat menginfeksi lebih dari kulit. Lanjut, mikosis superficialisasi dibagi menjadi dua, yaitu dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Dermatofitosis adalah penyakit jamur yang mengenai jaringan yang mengandung zat tanduk seperti Stratum corneum yang dapat dikemukakan pada kulit, kuku, dan rambut. Slide ke-17, berdasarkan lokasi, ternyata dermatofia diklasifikasikan menjadi 6, yaitu Tinea capitis, Tinea barbae, Tinea crucis, Tinea pedis, dan manum, dan Tinea corporis. Terdapat juga istilah lain seperti Tinea ambricata, Tinea favosa, Tinea sisinata, Tinea facialis, dan Tinea axillaris. 18. Tinea corporis merupakan dermatofita yang mengenai kulit gelap rosa kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan selangkangan. Slide ke-19, Tinea pedis. Tinea pedis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu interdigitalis merupakan jenis Tinea pedis yang paling sering ditemukan, dengan gambaran klinis bercak kemerahan, bersisik, dan maserasi pada sela jari kaki, terutama di antara lateral jari ketiga dan keempat dan antara jari keempat dan kelima. Slide ke-20, Tinea manum memiliki bentuk yang sama dengan Tinea pedis. Jika lesi didapat pada punggung tangan, biasanya akan memberikan gambaran tepi aktif seperti gambaran pada Tinea corporis. Slide 21, Tinea capitis. Tinea capitis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu grey patch. Paling sering disebabkan oleh M. oudoni dan M. ferruginum. Gejala klinis berupa papul melebar disertai bercak berisik, rambut berwarna abu-abu, tidak mengkilat, dan mudah patah. Pada pemeriksaan lampu Wood menghasilkan pandaran kuning kehijauan. Slide ke-22, Tinea unguium. Tinea unguium dibagi menjadi 3 tipe, yaitu subungual distal merupakan onychomycosis yang paling sering terjadi dimulai dari invasi ke Stratum corneum dari hyponychium dan badan kuku distal. Pemeriksaan. Slide ke-23, untuk meningkatkan diagnosis jamur selain melewati anamnesis dan pemeriksaan fisik dapat juga dilakukan. Slide ke-24, tata laksana medikamentosa. Pengobatan yang diberikan kepada penyakit jamur akibat dermatofita dapat diberikan obat anti jamur sistemik ataupun topikal. Tetapi pada lesi yang mengenai rambut atau kuku, pengobatannya harus menggunakan obat sistemik. Obat anti jamur diberikan sesuai dengan lokasi yang terinfeksi. Slide ke-25, non-dermatofitosis. Pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor atau dalam bahasa awam disebut panu disebabkan oleh Malassezia sp, di mana spesies terbanyak penyebab penyakit ini adalah Malassezia purpur. Kita lanjut. Slide ke-26,
Pityriasis versicolor merupakan infeksi superficial malassezia untuk umum ditemukan pada remaja dan dewasa dengan gejala klinis berupa bercak berwarna putih atau kehitaman, dapat disertai rasa gatal ataupun tidak. Slide ke-27, Malassezia merupakan flora normal kulit manusia yang bergantung pada hidrolisis sebelum trigliserid, asam lemak bebas yang diproduksi diduga memicu inflamasi pada kulit. Hoax. Pada pityriasis versicolor, organisme tersebut memungkinkan transisi miselial patogenik dan menginvasi stratum corneum. Kita lanjut. Faktor yang dapat meningkatkan risiko kejadian pityriasis versicolor adalah iklim yang panas, banyak berkeringat, imunosupresif, antibiotik oral, dan penggunaan kortikosteroid. Slide ke-29. Pityriasis versicolor seringkali didiagnosa berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan lampu dapat memberikan pandaran kulit keemasan. Pada pemeriksaan KH 10% dapat ditemukan hifa pendek dan spora bulat bergerombol atau disebut dengan spaghetti and meatballs. Slide ke-32, Tinea nigra palmaris. Penyakit ini disebabkan oleh Cladosporium wernicki mansoni. Pada pemeriksaan fisik akan tampak makula tengguli hitam yang terkadang berfisik disertai hiperhidrosis. 31. Memiliki gejala klinis berupa nodul pada sepanjang rambut. Dari pemeriksaan KOH akan tampak anyaman hifa mengelilingi rambut sebagai selubung. 32. Candidiasis etiologi. Candidiasis etiologi disebabkan oleh Candida sp yang sebenarnya merupakan organisme komensial pada kulit manusia, orofaring, saluran nafas, saluran pencernaan, dan mukosa genital. Slide ke-33, etiopatogenesis. Meskipun Candida sp merupakan organisme komensalisme pada kulit, tetapi dalam kondisi tertentu dapat memberikan keluhan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perubahan flora normal atau perubahan fungsi imun, rusaknya perlindungan kulit dan mukosa. Slide ke-34, Cutaneous larva migrans. Scraping eruption adalah erupsi kulit dengan pelajaran serlignosa sebagai bentuk reaksi hipersensitivitas kulit terhadap larva cacing tambang atau nematode atau produknya. Dan yang terakhir adalah insekta atau kutu scabies. Slide ke-35. Scabies merupakan penyakit kulit yang timbul akibat infestasi dan sensitisasi Sarcoptes scabieifer orminis dan produknya. Penularan dapat melakukan kontak langsung dan tidak langsung. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.